Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Saptami Hashim dari kelas 3B PGSD Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perubahan sepanjang hidup dalam konsep perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa hingga tua. Terjadi perubahan dalam aspek-aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mulai bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yaitu sebelum lahir, yang kedua bayi, yang ketiga anak-anak, yang keempat remaja, dan yang kelima dewasa. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia tertentu. Perkembangan setiap fase didasari pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada beberapa waktu tertentu dalam usianya. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus, seperti contohnya 1 jam tumbuh 1 jam tidak. Berkelanjutan sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi. Adapun perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan pada periode usia tertentu. Proses perkembangan pada manusia diawali dengan pertumbuhan atau disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan sel sperma dari alat kelamin pria dengan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Proses tersebut terjadi dalam rahim, kemudian sel kelamin itu akan melebur, selanjutnya menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio setelah berumur 2 bulan. Kemudian embrio disebut dengan janin. Janin di dalam rahim mendapatkan makanan dari ibunya melalui plasenta. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan sebelum bayi dilahirkan. Kemudian bayi lahir dan berkembang secara bertahap. Bayi berkembang menjadi anak-anak, dan anak-anak adalah sebagai manusia yang masih kecil, kemudian anak-anak berkembang menjadi remaja. Hal ini merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun dan kemudian tumbuh menjadi remaja dan menjadi dewasa. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak, dan sebaliknya seseorang dapat secara legal dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakteristik dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah yang digunakan dalam perkembangan motorik. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Pada pertumbuhan terdapat beberapa contoh, yaitu bertambahnya tinggi badan, lebar panggul, ketebalan dada, dan bertambahnya berat badan. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi, yaitu sesuai kemampuan fungsi masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif artinya perubahan yang bisa diukur, sedangkan kualitatif merupakan perubahan dalam bentuk semakin baik menjadi lebih baik, dan sebagainya. Perkembangan dan gerak apabila disatukan menjadi perkembangan gerak berarti suatu proses sejalan dengan bertambahnya usia, di mana secara bertahap bersinambungan dengan gerakan individu.
dan meningkatkan keadaan sederhana atau tidak terorganisasi dan tidak terampil ke arah keterampilan gerak yang kompleks dan terorganisasi dengan baik dan pada proses menua. Dalam kehidupan normal, contohnya perkembangan bayi belum bisa jalan menjadi bisa jalan, terus berjalannya tertatih-tatih 2-3 langkah lalu sampai lancar berjalan. Kemudian anak kecil mula-mula baru bisa pegang bola, terus bisa memantulkan bola. Setelah itu dia bisa bermain bola dengan sendiri. Yang ketiga ada kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkaitan dengan kemajuan seluler atau organ dan sistem tubuh. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan dengan bertambahnya usia. Contohnya bayi mendekati 1 tahun, dia bisa berdiri, terus anak kecil berjalan, terus bisa jalan yang tadinya diajarkan oleh orang tuanya, dia bisa berjalan sendiri. Pada masa puber anak laki-laki dialami dengan mimpi basah. Terus perilaku muncul terjadi secara tiba-tiba, bukan didahului dengan belajar. Yang keempat ada penuaan. Penuaan adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Perubahan yang terjadi pada individu setelah mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Penuaan merupakan gejala yang menunjuk adanya penurunan kualitas sel-sel dan organ tubuh. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.